tidak takut. Asik. Aku bahagia, aku bahagia. Kenapa aku bahagia? Karena kalian pikir aja ya, ibaratnya gini. Memang betul saya dan Bang suaminya Mbak Sandy, Bang Juragan 99 ya, Mas Gilang, memang kita tidak ada hubungan darah. Coba Anda pikir, kita yang gak ada hubungan darah aja bisa sampai segitu ngebelanya loh. Masa katanya Anda yang ada hubungan darah, katanya ya, ada hubungan darah, gila-gilaan sih matiin orang yang udah mati. Mikir, harusnya kan kayak gitu. Kalau saya dapat kabar kayak gitu, jujur teman-teman media kemarin juga udah banyak yang ngasih tahu link-link berita yang aku sama Bang Gilang itu mau dituntut lah, mau disomasi lah. Banyak aku dapat gitu. Cuman aku santai aja karena pasti saya yakin instansi terkait, terutama Kepolisian Republik Indonesia juga saya yakin anggotanya itu pintar-pintar, tahu mana yang salah, tahu mana yang tidak benar. Pasti tahu. Jadi kita semua santai banget beneran. Walaupun sampai kita dipanggil, aku pribadi itu dipanggil, tuntutannya apa? Tuntutannya apa? Perbuatan tidak menyenangkan gitu karena ngebela orang yang udah meninggal. Halau, itu tidak menyenangkan menurut orang yang tidak memiliki hati nurani, tidak memiliki pikiran sehat. Kalau menurut orang yang punya akal pikiran sehat, kita ngebela orang yang udah meninggal, itu adalah satu tindakan yang positif dong, bukan yang negatif. Kecuali saya mau bongkar kuburan tanpa izin, saya mau ngebom di kuburan, itu bisa masuk legal standingnya, merusak. Yang Bang Sandy lakukan, yang Bang Gilang lakukan itu memperbaiki, maka merenovasi, makan jadi lebih baik, tidak merusak, tidak juga mengganggu sekitar. Jadi apa pasalnya? Oh iya. Aduh. Oke. Aku happy, aku seneng kok, aku nggak takut. Ya udah aku tunggu ya surat LP-nya atau surat somasinya, aku tunggu. Kalau memang apa yang saya ucapkan masuk legal standingnya untuk diberikan sue alias untuk disomasi, ya saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya menjalani proses hukum yang ada, saya menghormati semuanya. Aku bahagia, aku bahagia. Langkah aku ya, aku menunggu aja. Kita lihat aja duluan somasinya atau duluan podcast aku dengan teman sekolahnya Eca. Nah, sekarang gini loh, kita tahu kan, kita ibaratnya kita ini menghadapi orang yang sudah meninggal, yang jadi topiknya ini orang sudah meninggal yang tidak bisa mengeluarkan statement apapun atas berita yang beredar. Kita sebagai orang terdekat yang masih hidup, masih bisa mikir sehat, kita tahu harus melakukan apa, dikasih akal sehat sama Tuhan, yang kita pakai. Ada ini loh, orang mau ngebongkar makam yang entah benar atau tidak bisa divalidasi juga kebenarannya. Benar nggak atas permintaan Eca? Buktinya mana? Nggak bisa divalidasi. Kita punya akal pikiran sehat kita harus berjalan, ya kita bela dia. Kan itu tindakan tidak melanggar norma hukum toh. Orang kita ngebela kok. Kita menjaga, udah tenang ngapain diusik-usik lagi, diganggu-ganggu lagi. Memang dengan dia datang ke kuburan terus yang diurus kuburan Eca aja, itu memang tindakan terpuji. Tidak, orang dia dikubur berdua sama suaminya. Kenapa kuburan suaminya nggak ditabur bunga? Kenapa nggak didoain? Kenapa kanvas fotonya juga tidak diganti? Apakah itu benar menurut Anda? Salah. Ya, bertanggung jawab maksudnya. Jadi kalau untuk itu Dedi nggak kenal siapa dia, dan Dedi tidak mau menanggapi. Kalau memang ini sudah menyangkut masalah hukum, biar nanti Bang Jamal atau Bang Farhat yang mengurus masalah ini. Ya itu aja. Jadi nggak mau menanggapi karena yang tadi sebutkan tadi siapa Kim ini kan bukan orang-orang, bukan keluarga gitu. Ngapain ditanggepin gitu kan? Jadi bukan keluarga yang nggak ada hubungannya. Terus sekarang ikut campur dalam masalah Dedi dengan Pak Faisal. Itu udahlah, nggak usah ditanggepin. Kalau misalnya memang nanti ada sangkut pautnya masalah hukum, biar Bang Jamal dan Bang Farhat. Pak, bismillah ya Pak. Damailah dengan diri sendiri. Pada saat kita sudah berdamai dengan diri sendiri, damai dengan keadaan dan lingkungan apa yang terjadi saat ini, insya Allah itu akan mempermudah hidup Bapak gitu, ya kan? Saya pesan itu aja, udah damai sama diri sendiri, udah otomatis alam pun akan ikut berdamai, dan insya Allah kita diterima masyarakat apapun kondisi dan wujud kita. Seperti itu. Oh itu dulu ya, jadi itu sempat ramai, memang ada yang katanya surat wasiat bahwa Eca tuh meninggalkan pesan-pesan lah, mau pindah makam dan lain-lain segala macam.
Ternyata pas diverifikasi, validasi itu bukan tulisan Echa. Bisanya taunya dari mana? Belum lama itu kayaknya Anggita Sari masih ada updateannya nih, aku bisa liatin juga ke kalian bahwa memang itu bukan tulisan Echa karena tidak sama-sama sekali gitu. Dan bahkan kertasnya pun masih terlihat sangat baru, tidak lusuh dan benar-benar kayak emang baru ditulis. Aku jauh banget kalau kenal sama Echa. Kalau sama Bibi jujur memang secara tatap muka gini belum pernah ketemu sama sekali. Tapi kalau sama Echa itu kita kenal udah lama banget, dari salah satu artis besar yang sampai sekarang namanya nggak pernah mau disebut karena nggak mau keseret juga. Akhirnya aku bikin, bukan geng ya, kayak semacam, karena aku yang paling tua di antara Echa dan Anggita Sari, akhirnya kita tinggal bertiga di salah satu kos-kosan daerah Selipi ya, daerah Selipi sana. Ya jadi mereka berdua manggil aku mami gitu. Jadi emang udah sedekat itu, berdua makan bareng, udah susah bareng, udah ibaratnya punya duit 100.000 bagi 3 bareng sampai akhirnya kita naik satu-satu, ekonominya membaik satu-satu. Jadi memang udah sedekat itu. Jadi gini, sedih ya, maksudnya gini, kalau memang kita ibaratnya sayang anak nih ya, ini konteksnya kalau memang kita sayang anak kita udah meninggal, harusnya kan kita doain, kita kirim doa lah. Jangan kita aniaya lagi orang yang sudah meninggal dengan cara bikin berita A, B, C, D, ngebuka aib. Kalau aibnya bener sih nggak apa-apa dibuka, kalau nggak ada itu kan jadinya fitnah orang yang udah meninggal. Dan aku memang kenal sama teman-teman lama Echa gitu, beberapa, bahkan teman dia sekolah pun ada aku kenal. Satu orang aku kenal teman sekolah Echa, dan kalau memang tetap ibaratnya ide gila dia tetap akan dilaksanakan, saya juga bisa keluarkan teman sekolah Echa satu orang ini. Secepatnya akan ku atur, karena sebenarnya gini, tadinya aku mau tunggu dulu nih karena makam tuh kalau nggak salah dipindah, kata dia Oktober atau bulan apa ya, aku dapat beritanya ya kalau nggak salah, balik nama ya Oktober. Nah semau aku, kalau memang udah bener akan dilakukan pindah makam, ya udah langsung gue barbar konpres, gue keluarin bukti dengan dia. Maunya tadinya kayak gitu, tapi ternyata kayaknya tidak mungkin kan. Akhirnya mungkin insya Allah di minggu ini atau di sekitar tanggal 1 sebelum tanggal 5 yang jelas itu udah pasti tayang. Enggak, jadi nggak mau menanggapi lah ya, nggak mau menanggapi orang yang bukan keluarga ya. Dia bukan keluarga, bukan siapa-siapa. Kalau mau menanggapi ya Pak Faisal aja gitu. Jadi nggak usah, Dedi nggak mau nanggepin lah. Dari dulu juga seperti itu ya, nyerang Dedi, nyerang keluarga, nggak mau nanggepin lah. Oke, nggak, yang namanya sahabat tuh kenal sama Dedi. Orang-orang yang sahabat, bener-bener sahabat Vanessa itu nggak ada yang mau nggak mau yang ada nongol sampai sekarang ini. Itu sahabat-sahabatnya. Dedi tahu mana sahabatnya Vanessa, mana yang bukan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.